petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar. Hai, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kota Sorong. Saya Olivia Mas Petela dari SD Negeri 20. Di sini saya sebagai supervisor. Saya Reni Asrani M dari SMK Negeri 3 Sorong berperan sebagai coach. Saya Sira Anobo Sawer SPD dari SD Negeri 36 Kota Sorong berperan sebagai coaching. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Reni, apa kabar? Siang Ibu Olive, alhamdulillah kabar baik. Ibu Olive gimana kabarnya? Saya juga baik Ibu Reni. Nah, syukurlah kita semua dalam keadaan sehat selalu, diberikan kesehatan ya agar dapat menjalankan aktivitas kita. Oh ya, hari ini ada sesi coaching bersama Ibu Sira ya? Iya, betul Bu. Rencananya nanti kami akan melakukan sesi coaching di jam 1 siang dan melakukannya bersama Ibu Sira. Baik Ibu Reni, kehadiran saya di sini nanti adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang nanti akan Ibu Reni kembangkan. Oleh karena itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Reni lakukan kepada Ibu Sira. Nah, apakah Ibu Reni sudah siap? Iya, iya Bu Olive, kebetulan saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Olive karena sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Sira. Ya, baik Ibu Reni, sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan nantinya saya akan bertanya kepada Ibu Reni ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan dilaksanakan. Baik Bu Olive. Jadi Bu Reni, poin-poin yang akan saya amati pada saat melakukan coaching yaitu saya akan melihat apakah Ibu Reni melakukan percakapan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Seperti kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu Reni melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching ataukah tidak. Nah, prinsip-prinsip coaching ialah membantu kemitraan dengan coach, dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya, Ibu Reni, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu kita perhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kita mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu Reni mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu Reni perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa yang dimaksud ialah receive, ask, summarize, dan juga appreciate. Receive berarti Ibu Reni mampu menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu Reni bisa merangkum pertanyaan atau permasalahan yang dialami coachee nanti, serta dapat memberikan apresiasi terhadap coachee. Nah, apakah sudah jelas Ibu Reni terkait rubrik penilaiannya? Iya, terima kasih Bu Olive. Memang rencananya pada saat nanti saya akan melaksanakan coaching, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti yang di dalamnya ada proses coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas Bu Olive dengan rubrik yang Bu Olive sudah sampaikan. Ya, baik Ibu Reni. Selanjutnya izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan, apakah boleh? Baik Bu Olive, silakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Reni kembangkan nantinya? Iya Bu Olive, jadi pada saat melakukan coaching nanti, saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Reni, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan, bagian kompetensi mana yang
akan saya observasi. Baik, boleh. Untuk spesifikasi kompetensi yang ingin saya observasi adalah pada bagian mendengarkan dengan penuh dan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, boleh. Baik, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu Reni ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Benar, boleh. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Reni inginkan dari sesi coaching? Boleh. Yang pertama nanti, saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi kepada coach saya. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, yang berasal dari mendengarkan apa yang coach sampaikan. Seperti itu. Baik Ibu Reni, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu Reni capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu Reni melaksanakan kegiatan coachingnya bersama dengan Ibu Sira. Nanti setelah Ibu Reni melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Ibu untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Reni dan Ibu Sira. Baik, boleh. Terima kasih karena telah bersedia menjelaskan sebelum melakukan proses coaching ini. Sama-sama Ibu Reni. Sedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Sira. Ya, baik Ibu Reni, sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan nantinya saya akan bertanya kepada Ibu Reni ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan dilaksanakan. Baik, boleh. Jadi Bu Reni, poin-poin yang akan saya amati pada saat melakukan coaching yaitu saya akan melihat apakah Ibu Reni melakukan percakapan coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Seperti kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu Reni melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Nah, prinsip-prinsip coaching ialah membantu kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya, Ibu Reni, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu kita perhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kita mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu Reni mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu Reni perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa yang dimaksud ialah receive, ask, summarize, dan juga appreciate. Receive berarti Ibu Reni mampu menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu Reni bisa merangkum pertanyaan atau permasalahan yang dialami coachee nanti, serta dapat memberikan apresiasi terhadap coachee. Nah, apakah sudah jelas Ibu Reni terkait rubrik penilaiannya? Iya, terima kasih Bu Olive. Memang rencananya pada saat nanti saya akan melaksanakan coaching, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti yang di dalamnya ada proses coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas Bu Olive dengan rubrik yang Bu Olive sudah sampaikan. Ya, baik Ibu Reni. Selanjutnya izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan, apakah boleh? Baik, boleh, silakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Reni kembangkan nantinya? Iya Bu Olive, jadi pada saat melakukan coaching nanti, saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Reni, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan, bagian kompetensi mana yang akan saya observasi? Baik Bu Olive. Untuk spesifikasi kompetensi yang ingin saya observasi adalah pada bagian mendengarkan dengan penuh dan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Baik, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu Reni ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Benar Bu Olive. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Reni inginkan dari sesi coaching ini? Iya boleh. Yang pertama nanti,
Saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi kepada coach saya. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, yang berasal dari mendengarkan apa yang coach sampaikan. Seperti itu. Baik Ibu Reni, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu Reni capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu Reni melaksanakan kegiatan coachingnya bersama dengan Ibu Sira. Nanti setelah Ibu Reni melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Ibu untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Reni dan Ibu Sira. Baik Bu Olive, terima kasih karena telah bersedia menjelaskan sebelum melakukan proses coaching ini. Sama-sama Ibu Reni. Selamat siang Ibu Sira. Selamat siang Ibu Reni. Apa kabar ini Ibu Sira? Luar biasa, bagaimana dengan Ibu Reni? Alhamdulillah baik, semoga kita selalu sehat biar bisa menjalankan aktivitas sama-sama. Baik Ibu Sira, hari ini kita ada sesi coaching. Iya. Ibu Sira bebas menyampaikan apa saja yang Ibu Sira alami. Coaching ini berlangsung 20-30 menit dan saya mohon izin nanti akan direkam untuk kepentingan program dan hanya bisa dilihat oleh Ibu fasilitator. Bersedia Ibu Sira? Bersedia Ibu Reni. Baik Ibu Sira. Ada masalah apa kira-kira Ibu Sira? Ada masalah di sekolah, di sekolah saya tempat bertugas dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Di situ saya ingin sekali untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, tetapi teman-teman guru yang lain itu mereka macam acuh tak acuh, malas tahu, mereka tidak mau untuk bersama-sama dengan saya untuk sama-sama melakukan latihan kepada anak-anak, atau kita mungkin susun jadwal latihan, kelas siaga mungkin waktunya pagi, kelas penggalan sore di hari apa. Tetapi yang saya heran itu pada saat nanti pengetikan raport, mereka mengisi dalam tabel kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatan pramuka itu berjalan dengan aktif, dan di situ saya merasa macam sangat bersalah dan terbeban, dan saya ingin sekali untuk bagaimana bisa menjalankan kegiatan pramuka itu secara efektif, karena kita berada di pinggiran kota. Jadi kegiatan ekstrakurikuler khususnya pramuka itu harus bisa berjalan. Jangan hanya ada kegiatan atau lomba dari Kwarca baru kita langsung untuk memilih-milih anak-anak secara tiba-tiba tanpa pernah ada latihan. Jadi kurang adanya kerjasama dan peran daripada rekan-rekan guru yang lain, khususnya mereka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar. Baik Bu Sira, kalau yang saya garis bawahi berarti pasifnya rekan sejawatnya Bu Sira ya dalam kegiatan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Kira-kira dari obrolan kita Ibu Sira, apa yang Ibu Sira harapkan? Yang saya harapkan dari obrolan kita ini, saya ingin bersama-sama dengan rekan-rekan guru saya dalam yang mengajar bidang studi PJOK untuk kita berkoordinasi dengan pimpinan atau kepala sekolah untuk bagaimana kita menyusun jadwal latihan, lalu ibu kepala sekolah menyampaikan di dalam grup untuk kita mengadakan rapat, lalu kita menyampaikan waktu-waktu latihan, serta rekan-rekan guru yang mengajar di kelas 1, 2, 3 terlibat menjadi pembina, dan yang mengajar di kelas 4, 5, 6 juga bisa terlibat menjadi pembina juga. Oke Bu Sira, berarti Ibu Sira tuh menginginkan adanya perubahan dari partisipasi rekan sejawatnya, itu kondisi idealnya ya Ibu Sira. Dari masalah yang tadi nih Bu Sira sudah melakukan apa sebelumnya? Yang saya sudah lakukan sebelumnya yaitu saya melakukan latihan saja untuk siswa di kelas yang saya ajarkan kepada mereka. Latihan itu saya lakukan di waktu pagi dan juga di waktu sore. Di waktu pagi itu pada saat hari Sabtu saya melakukan latihan di halaman. Saya inginkan supaya teman-teman guru yang lain itu melihat dan mereka bisa tergerak hati untuk datang bersama-sama dengan saya atau melakukan pendekatan dengan saya untuk bagaimana kita berkolaborasi sama-sama bisa melatih anak-anak di kelas-kelas yang mereka mengajar. Baik Bu Sira, berarti Bu Sira sudah melakukan inisiatif untuk melatih anak-anaknya Ibu Sira sendiri.
Berarti kalau di range nih atau dinilai dari 1 sampai 10 Bu Sira, kira-kira nilainya di angka berapa itu? Di antara angka 7 dengan angka 8. Sementara Bu Sira inginnya nilainya di angka 9 atau bila perlu 10. Kalau 10 kan harus efektif setiap minggu. Berarti apa kira-kira rencana yang akan Ibu Sira lakukan ke depannya yang dalam waktu dekat ini? Iya, dalam waktu dekat ini saya akan bersama-sama dengan rekan-rekan guru saya yang paralel di kelas 4A, B, C dengan D. Kami akan melakukan latihan duluan dan setelah itu kami berkoordinasi lebih lanjut lagi dengan kepala sekolah untuk menyusun jadwal latihan bersama dengan kelas yang lain. Baik, luar biasa Bu Sira rencananya. Kapan akan dilaksanakan rencana tersebut? Rencana itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu nanti. Baik Bu Sira, adakah yang dilibatkan selain rekan sejawat dan kelas-kelas paralel itu? Guru-guru bidang studi. Bidang studi. Iya. Baik Bu Sira, saya harap semoga rencananya Bu Sira akan terlaksana dengan baik. Dan kalaupun saya tidak sabar juga ingin mengetahui rencananya nanti. Semoga berjalan dengan baik ya Bu Sira. Iya, Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama Bu Sira, selamat siang. Siap. Wah, Ibu Reni, berdasarkan pengamatan saya, luar biasa coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Bagaimana nih Ibu Reni perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Terima kasih Bu Alif. Iya nih, perasaan saya setelah melakukan coaching, saya merasa kompetensi yang saya harapkan tadi sudah bisa tercapai Bu Alif. Saya juga merasa bahagia bisa mendengarkan Coachi bercerita banyak sehingga semua permasalahan yang dialami Coachi bisa tersampaikan dan teratasi Bu Alif. Baik Ibu Reni, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Reni harapkan pada kompetensi coaching Ibu Reni, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Reni lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu Alif, jadi setelah melaksanakan coaching, tadi saya juga merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai jalur atau alur tirta. Baik Ibu Reni, jadi sudah tercapai ya tujuan dan indikator yang Ibu Reni harapkan? Iya, menurut saya sudah tercapai Bu. Oke, baik. Ibu Reni, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Baik Bu Alif, silahkan. Ya, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, percakapan coaching yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu Reni sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu Reni juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi, kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu Reni juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen atau mengajak beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu Ibu Reni juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana yang tadi saya lihat itu Ibu Reni sudah fokus terhadap coaching, yang berarti Ibu Reni sudah melakukan kehadiran penuh serta sudah mendengar aktif atau sudah menjadi pendengar aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching seperti yang telah disampaikan pada pra-observasi kita tadi sebelumnya. Dan telah terrealisasikan pada saat coaching yang merupakan kompetensi yang ingin saya observasi ya Ibu Reni? Iya, betul boleh. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu Reni. Ibu Reni sudah melakukan dengan sangat baik. Selain itu sudah mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu Reni sampaikan pada saya saat pra-observasi tadi. Kompetensinya sudah tercapai semua menurut saya. Ya, wah, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bu Alif. Sama-sama Ibu Reni. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu Reni lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Reni kembangkan berikutnya? Baik Bu Alif, saya berencana ke depannya untuk terus melatih diri saya agar lebih intensif, lebih mendengarkan secara aktif lagi maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih efektif, sehingga pada saat saya melakukan coaching lagi saya bisa lebih mendengar dan lebih fokus pada coaching saya dengan menggali permasalahan dengan mendetail, sehingga coaching bisa menyampaikan apapun yang dialaminya dengan rasa nyaman dan mendetail, begitu Bu Alif. Oke, baik Bu Reni, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu Reni kembangkan sesuai dengan harapan Ibu Reni nantinya ya.
Semoga juga dapat tercapai harapannya dengan memperbanyak praktik coaching ke depannya. Baik Bu Olive, saya akan berusaha akan terus berlatih melakukan coaching agar kedepannya lebih baik lagi seperti itu Bu Olive. Amin. Semangat ya Ibu Reni. Kira-kira dari Ibu Reni apakah masih ada hal yang ingin disampaikan kepada saya? Amin. Menurut saya saat ini sudah cukup Bu Olive. Oke, baik Ibu Reni. Kalau begitu sampai bertemu lagi ya Ibu Reni. Selamat siang. Terima kasih Bu Olive. Ya, sama-sama, Selamat Bu Reni. siang.